Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Senang bisa berbagi melalui channel ini ya, karena menurut saya sharing is caring. Sudah pernah tes CPNS belum? Jika iya, namun gagal tes CPNS berkali-kali, yuk kita sharing melalui channel ini. Bagi yang belum pernah tes CPNS, sahabat bisa belajar dari pengalaman kami. Sekali tes, langsung lulus. Ini impian semua orang. Semua orang mau, dan saya sudah pasti juga mau. Sahabat pasti juga mau kan? Faktanya, saya harus tes berkali-kali dan berakhir gagal. Alhamdulillahnya, saya lulus di tes yang ketiga kalinya. 3 kali? Iya, saya 3 kali tes sahabat baru bisa lulus. Beruntunglah mereka yang lulus dengan sekali tes. Allah berkehendak atas kelulusannya di sekali tes. Apakah semudah itu untuk semua orang? Jawabannya tidak. Banyak dari kita yang harus tes berkali-kali dan kemudian lulus, atau bahkan masih harus berjuang lagi tahun ini. Usahanya masih harus dikencangkan, sabarnya masih diuji. Contohlah saya dan kakak saya harus melewati tes berkali-kali dan akhirnya bisa lulus. Gagal berkali-kali, kenapa bisa? Ini pertanyaan besar yang harus sahabat jawab dan temukan pada diri sendiri. Salahnya sahabat itu di mana? Kurangnya di mana? Usaha sahabat itu sudah maksimal belum? Doa dan yakinnya pada Allah sudah maksimal belum? Iya, sahabat harus bisa jawab pertanyaan ini. Belajarlah dari pengalaman, karena kegagalan adalah guru terbaik. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya mengalami dan merasakannya. Baiklah, saya ceritakan kisah saya. Semoga sahabat bisa belajar dan mengambil hikmah, serta akhirnya ikut jejak saya lulus CPNS. Semua itu mungkin sahabat, karena Allah Maha Kuasa. Kalau Allah sudah berkehendak, manusia bisa apa? Kalau Allah sudah berkehendak lulus, sudah pasti sahabat lulus CPNS 2021. Yakin? CPNS 2017, saya gagal. CPNS 2018, saya kembali gagal. Berbekal pengalaman gagal di CPNS 2017 dan CPNS 2018, saya mulai berpikir di CPNS 2019, salah saya di mana ya? Kenapa saya gagal terus? Padahal usaha saya sudah maksimal. Disinilah titik awal perjalanan saya dimulai di CPNS 2019. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya telah mengusik saya sejak pengumuman kelulusan CPNS 2018. Kenapa? Semua karena kakak saya. Kakak saya lulus di CPNS 2018. Alhamdulillah. Dari segi kesiapan tes, saya bisa mengatakan saya lebih siap dibandingkan beliau. Usaha saya bisa dikatakan lebih maksimal karena saya punya banyak waktu belajar siang malam dibandingkan dengan beliau yang sibuknya luar biasa mengajar dari pagi hingga malam hari. Faktanya, beliaulah yang lulus dan saya gagal dengan kurang beberapa poin. Akhirnya saya mulai belajar dari pengalaman beliau. Saya mulai menjawab pertanyaan sebelumnya. Salah saya yang paling dasar adalah restu. Jawabannya adalah restu, dan saya gunakan di CPNS 2019, dan alhamdulillah saya lulus. Restu, maksudnya seperti apa ya? Mungkin sahabat mulai bertanya, atau bahkan sudah ada yang membenarkan diri sendiri. Saya dapat restu kok. Tenang, kita dalami dulu ya. Saat ini, sahabat pasti berada pada fase ini. Pusing mencari informasi. Pusing mencari strategi terbaik dalam memilih formasi.
sibuk memikirkan peluang lulus dan dengan membandingkan jumlah formasi yang diterima, satu atau banyak. Galau memikirkan jumlah pelamar yang akan menjadi saingan kita nantinya. Iya kan? Jawabannya cuma satu, sahabat. Restu. Insya Allah hati akan ikhlas. Keputusan formasi yang dituju akan segera ditentukan. Perbandingan peluang lulus tidak lagi dipikirkan. Kegalauan akan menghilang seiring waktu. Ikhlas dengan restu dan yakin bahwa ridho Allah sudah menyertai dengan restu. Restu adalah langkah awal saya dan kakak untuk lulus CPNS, sahabat. Kakak saya lulus CPNS 2018 dan saya lulus CPNS 2019 karena restu. Iya, dari restu inilah hadir ridho Allah. Kami yakin itu. CPNS 2017, saya bisa katakan saya daftar tanpa meminta restu. Kok bisa? Iya, tanpa meminta restu. Saya hanya melapor dan sudah pasti mau tidak mau ibu saya harus merestui. Saya mencari informasi sendiri dan memutuskan sendiri tanpa meminta restu. Artinya, saya hanya mendaftar dan kemudian melapor kepada ibu saya kalau saya daftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penempatan Jakarta. Selesai. Ibu saya mau bilang apa coba? Mau komentar pun tidak bisa kan? Saya sudah daftar. Hasilnya gagal. Meski raihan skor SKD saya masuk passing grade dengan skor yang cukup tinggi, tetapi tetap tidak masuk SKB karena terjatuh di ranking. CPNS 2018 kembali berulang. Saya daftar tanpa meminta restu, hanya sekedar melapor. Jadi sahabat, mungkin bisa bandingkan. Sahabat sudah meminta restu atau hanya sekedar melapor? Saya daftar dan lapor kalau saya daftar di Kementerian Ketenagakerjaan Penempatan Ternate. Hasilnya gagal lagi. Lain halnya dengan kakak saya. Beliau daftar dengan restu suaminya. Bukankah ikut kata suami maka ridho Allah sudah menyertai? Pilihan berat buat beliau saat itu Pemprov Kalimantan Timur atau Pemprov Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan berarti beliau ada kesempatan pulang kampung dan dekat dengan ibu kami. Akan tetapi, karena beliau sudah menikah, maka ikut kata suami adalah jalan mencari ridho Allah untuknya. Akhirnya daftarlah di Pemprov Kalimantan Timur dan lulus, alhamdulillah. Mari kita membandingkan meminta restu dan sekedar melapor ya sahabat. Meminta restu berarti kita melibatkan orang tua atau keluarga terdekat kita dari awal. Dari formasi yang masih bingung, akhirnya terpilih formasi karena restu mereka. Sekedar melapor adalah sahabat memilih sendiri, mendaftar, dan selanjutnya tinggal melapor. Saya daftar di sini, penempatan di sini. Selesai. CPNS 2019, saya mulai dengan meminta restu. Saya mulai belajar dari pengalaman. Saya mulai introspeksi diri. Saya mulai mencari kesalahan saya di mana sehingga saya tidak lulus tes hingga berkali-kali. Disinilah saya daftar dengan restu. Saya ikhlas dengan pilihan dan arahan keluarga, terutama ibu dan kakak. Saya mulai membuang sikap egois akan kesukaan saya, mau di dinas ini, mau dengan pekerjaan ini. Saya mulai berjuang
dengan mencari ridho Allah dengan restu ibu. Banyak pertimbangan yang harus diambil, tapi saya memilih restu. Dan alhamdulillah lulus dengan restu ibu di CPNS 2019. Saat itu saya hanya menyodorkan 3 formasi yang tersedia untuk jurusan saya, yaitu di pemerintah Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Pemprov Kalimantan Timur. Memilih formasi Sinjai atau Bulukumba berarti saya masih tinggal bersama ibu saya di rumah. Memilih formasi Pemprov Kalimantan Timur sudah pasti harus merantau jauh dari ibu dan meninggalkan semua usaha yang telah saya rintis. Pilihan berat. Akan tetapi restu jadi patokan dan Pemprov Kalimantan Timurlah jadi tujuan. Tahu tidak sahabat, ketika ridho Allah menyertai dengan restu ibu, maka semuanya jadi lebih mudah. Saya lulus di Pemprov Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Andai saya egois memilih Bulukumba atau Sinjai, mungkin saya tidak akan di posisi saya saat ini. Karena Allah punya skenario. Senior saya di SMA lulus di formasi Bulukumba. Teman seangkatan saya di kampus lulus di formasi Sinjai. Betapa skenario Allah adalah yang terbaik, bukan? Masya Allah. Berjuanglah dengan restu sahabat. Allah Maha Baik. Mulailah CPNS 2021 dengan meminta restu. Carilah restu orang tua jikalau sahabat belum menikah atau sahabat adalah laki-laki. Carilah restu suami jikalau sahabat sudah menikah. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semua ada waktunya. Yakin. Allah punya skenario dan insya Allah skenario Allah buat sahabat di CPNS 2021 adalah lulus. Amin. Ayo mulai berpikir. Sudahkah sahabat mendapat restu atau hanya sekedar melapor kepada orang tua atau suami? Sekali lagi, kunci awal memulai CPNS 2021, restu, 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 bukan lapor.